Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai Mat Kohar, penyebar undangan. Mat Kohar adalah orang yang paling terkenal di desa Sendujaya. Bukan karena dia paling kaya, paling dermawan, atau jabatan yang paling tinggi. Dia terkenal karena dia adalah seorang penyebar undangan. Hajatan apapun yang diadakan di seluruh desa itu, Mat Koharlah pilihan utamanya sebagai penyebar undangan dan dijamin sukses. Paling tidak itulah yang telah berjalan selama ini bertahun-tahun. Pernah suatu saat Mat Kohar sakit. Tugas itu digantikan orang lain dan ternyata hasilnya berantakan, gak karu-karuan. Banyak tamu undangan yang tidak bisa hadir. Semenjak itu nama Mat Kohar tak tergantikan. Jaminan sukses orang yang ingin punya hajat. Dari sekilas cerita di atas, marilah kita membicarakan Mat Kohar, si penyebar undangan itu. Mengapa dia menjadi terkenal atau populer? Semula Mat Kohar adalah pengangguran. Setelah lulus SMA, dia nggak punya pekerjaan tetap. Beberapa kali dia mencoba melamar kerja dengan ijazahnya yang cuma SMA itu. Namun dia kurang beruntung. Belum ada yang mau menerimanya. Karena tidak punya pekerjaan yang tetap, dia punya banyak waktu luang. Dan suatu saat, ketika tetangganya meminta tolong dia mengantarkan undangan pernikahan, dia selesaikan tugas itu dengan baik, tanpa kendala yang berarti. Sekali, dua kali, tiga kali, tugasnya dijalani dengan lancar. Akhirnya semua orang jadi berlangganan kepadanya. Mat Kohar bukanlah pemuda yang bodoh dan malas. Setiap kali ia dapat tugas, dia pelajari benar dengan baik. Dari mana dia harus mulai, jam berapa dia harus berangkat, bagaimana sikap orang-orang ketika menerima undangan. Semuanya dia pelajari dengan teliti, diingat-ingat dengan benar karakter orang-orang itu satu persatu. Dan dia cepat menyesuaikan dengan keadaan. Tak jarang dia disikapi dengan sinis, dikomentari, komentar yang tidak menyenangkan telinga, dan tak jarang pula kedatangannya tak diharapkan. Dia sadar dan sabar, itulah risiko penyebar undangan. Dia tidak mungkin dapat upah atau pujian dari orang yang menerima undangan. Upahnya hanyalah dari yang punya hajat, yang menyuruh dia. Yang menerima undangan justru lebih banyak mengeluh, sebab pastilah dalam posisi yang dirugikan. Harus membayar, harus mengeluarkan uang, mengembalikan hutang kepada yang punya hajat. Dan itu dia sadari semua risiko tersebut. Jam terbangnya yang telah begitu tinggi, pengalamannya yang telah begitu banyak, membuatnya akhirnya mencintai pekerjaannya. Dia sangat maklum dengan segala konsekuensinya. Dia bukanlah orang yang punya hajat. Dia tidak punya kepentingan dengan hajat itu. Namun sukses tidaknya acara hajatan mutlak tergantung dia. Justru jika seluruh surat undangan yang harusnya disebar ke masing-masing alamat, bagaimana jika tidak diberikan atau seandainya hilang atau tidak sampai? Bukankah tamu-tamu undangan hajatan itu tidak mungkin datang? Datang tidaknya tamu tergantung undangan itu sampai atau tidak. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mat Kohar tidak beda jauh dengan para pendakwah, para penceramah, atau penyebar agama. Sama-sama mengabarkan pada orang, pihak yang punya hajat. Kalau di dalam urusan agama, Tuhan adalah pihak yang punya hajat, hajat kehidupan. Pendakwah adalah pemberi kabar. Kabar itu harus disampaikan apa adanya, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahi. Pemberi kabar tak perlu mengarang cerita sendiri yang tidak sesuai dengan keadaan yang punya hajat. Agama adalah saluran resmi, pemberi kabar ketuhanan
memberi kabar kebenaran, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang resmi yang diakui oleh semua umat manusia, bukan hanya yang muslim saja. Sedangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara 164 jelas dinyatakan bahwa penyampai kabar ketuhanan tidak dapat upah kecuali dari Tuhannya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Jadi tidak benar bila Rasul minta upah kepada umatnya. Sebagaimana ada segolongan orang yang mengaku ulama yang notabene adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, yang suka minta upah dari umat. Jelas itu bukan pewaris Nabi, karena tidak percaya kepada upah dari Tuhan semesta alam. Kita bisa lihat betapa banyak ulama yang menjadi kaya raya setelah menyandang titel ulama, sedangkan kehidupan para umat biasa-biasa saja, bahkan tidak jarang yang kekurangan. Tidak jarang pondok pesantren yang sudah megah dan mewah masih saja suka minta sumbangan dari masyarakat atas nama memuliakan perjuangan para ulama. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh para rasul. Setiap rasul pasti menjalani halangan, rintangan dari umatnya. Hujatan, fitnahan, dan penolakan adalah hal yang lumrah, bahkan ancaman pembunuhan. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama sekarang yang justru memperoleh kekayaan, kehormatan, kemuliaan material dari perjuangannya? Benarkah yang demikian itu adalah pewaris para nabi? Apakah dalil al-ulama warasatul anbiya itu teori yang salah? Ataukah kenyataannya sekarang yang salah karena zaman sudah begitu berubah? Lalu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh para umat atau orang-orang yang merindukan kebenaran? Harus kepada siapakah mereka berkiblat? Siapakah yang harus dipercaya dapat membimbing mereka ke jalan surga? Sedangkan sampai sekarang belum terbukti siapa yang telah sampai masuk surga. Bukankah surga itu baru bisa dibuka nanti setelah kiamat, dan itu entah kapan? Wahai anak-anakku, murid-muridku, cobalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk orang yang sulit menemukan sosok teladan yang disimbolkan sebagai sinar yang menyinari, yang selalu siap memberi penerangan di saat kita dalam kegelapan, yang selalu siap memberikan kesembuhan di saat kita sakit, yang selalu siap menyediakan air segar di saat kita kehausan, yang selalu siap hadir di saat kita merindukan? Apakah sosok seperti itu masih ada? Atau itu hanya khayalan, bagaikan membeli barang yang terlalu mewah atau terlalu mahal, hingga sulit untuk diwujudkan? Dapatkah kita bayangkan seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang? Bagaimanakah kehidupannya sehari-hari? Apakah sebagaimana ulama-ulama sekarang yang hidup mewah, atau sangat sederhana sebagaimana orang-orang yang ekonominya pas-pasan? Adakah kita bagian dari orang-orang yang percaya dan siap membela perjuangannya dengan segala risikonya sebagaimana para sahabat Rasul terdahulu? Adakah kita dapat memahami, menangkap inti ajaran Rasul karena hidup sejaman dengannya, sehingga kita dapat menanyakan kepadanya, benarkah kita adalah umat Muhammad, umat terbaik? Kita pun dapat menanyakan, benarkah para habaib karena dzurriyyahnya otomatis masuk surga, bagaimanapun amalnya, bagaimanapun akhlaknya? Benarkah hanya Mekah saja yang disebut tanah suci? Lalu bagaimana dengan kita yang lahir, besar, hidup, berkembang di luar Mekah? Apakah tidak punya hak untuk menyatakan bahwa tanah kelahiranku, Indonesia, itu suci? Lalu bagaimana pula dengan cinta tanah air, sebagian daripada iman? Hubul watan minal iman. Benarkah orang-orang Arab itu lebih Islam daripada non-Arab, termasuk orang Indonesia? Apakah sebaiknya kita pindah saja ke Mekah agar hidup di tanah suci dan otomatis menjadi manusia suci? Dan ternyata masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan kepada Rasul jika Rasul masih ada. Namun sayangnya, nyatanya
era kerasulan sudah berakhir. Lalu kepada siapa sekarang kita bisa memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sedangkan ulama yang mengaku pewaris para nabi itu, kehidupannya seperti itu. Kehidupannya begitu banyak yang tak mau kalah dibanding dengan para artis, para pejabat, para pengusaha. Kepada siapa kita akan bertanya? Apakah sebaiknya kita tanyakan saja kepada Mat Kohar yang jelas tidak dapat upah dari umat, bahkan sering dianggap kedatangannya meresahkan. Tetapi setidaknya dia tidak pernah berusaha memanfaatkan umatnya, mengatasnamakan agama untuk kepentingannya pribadi. Benarkah kita lebih butuh sosok Mat Kohar ataukah ulama-ulama yang bukan warasatul anbiya? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi